Hai teman-temanku semuanya, saya sangat berterima kasih untuk respon Anda di channel YouTube saya, Walden Rudolf. Saya memang mengadakan channel ini untuk berbagi bagaimana supaya saya menjadi pembawa kabar baik bagi Anda semuanya. Ada berita-berita, ada firman, ada pujian, lagu, dan lain sebagainya. Dan saya berterima kasih untuk subscribe dan lain sebagainya, support Anda untuk channel ini. Dan ya teman-teman, beberapa hari yang lalu saya mengupload bagaimana ungkapan hati saya kepada seorang hamba Tuhan yang baru saja berpulang. Karena jujur saya terkejut dengan berpulangnya beliau. Ya, beliau adalah Bapak Pendeta Abraham Alexander Putra, Bapak yang berpulang beberapa waktu yang lalu. Lalu setelah saya mengungkapkan bagaimana kesan saya secara pribadi kepada beliau dan Tante Alex yang juga sudah berpulang kurang lebih hampir setahun yang lalu, saya juga mengunggah video kehadiran saya di ibadah pemberangkatan jenazah beliau dari Adijasa ke Kembang Kuning, walaupun saya tidak sampai di Kembang Kuning. Dan itu sangat direspon oleh teman-teman semuanya. Ada yang langsung menyampaikan respect kepada beliau di kolom pertanyaan ya di YouTube. Ada juga yang menelpon, ada juga yang ketika ketemu ingin mendiskusikan dengan saya, dan ada berbagai macam respon ya, tanggapan untuk peristiwa ini. Karena memang sebelum Pak Alex itu ada Pak Leo meninggal, ada juga Ibu Tabita Lili meninggal. Dan antara Pak Leo, Pak Alex kan kita terakhir mendengar ada sesuatu begitu ya. Saya tidak terlalu paham. Banyak orang yang menanyakan hal itu kepada saya tidak terlalu tahu duduk persoalannya, dan saya tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan atau menjawab apa yang saya tidak tahu. Tapi yang saya mau nyatakan pada kesempatan kali ini adalah sudahlah, kita jangan mengait-ngaitkan, kita jangan menggatuk-gatukan hal-hal yang kita tidak pahami. Karena saya percaya yang berpulang ini adalah hamba-hamba Tuhan yang hidup mereka dedikasikan untuk Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan, dan telah menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Saya kenal Pak Alex, saya kenal Pak Leo dengan amat sangat baik. Sering saya pelayanan di Pak Leo di PTC, dan dalam beberapa event saya juga datang join ya dengan beliau. Sehingga kemudian saya mengenal bahwa hati mereka itu untuk Tuhan. Dan saya percaya memang mereka telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Di kacamata saya seperti itu. Mengenai hal yang lain itu bukan urusan saya. Mereka adalah orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya mereka telah selesai dengan Tuhan, dan mereka saat ini sudah bersama dengan Tuhan. Satu hal yang memberkati saya adalah unggahan Bapak Pendeta Timotius Arifin tentang Pak Alex ya. Wah, itu sangat luar biasa memberkati, bahwa seorang bapak, seorang leader, seorang pemimpin yang begitu mempengaruhi kehidupan banyak orang, layak kita hormati, layak kita ikuti keteladanannya. Dan untuk hal-hal yang mungkin kurang menurut apa yang kita lihat, ya sudah, itu jadi bahan koreksi untuk hidup kita. Saya hanya ingin merefleksi satu hal saat ini, yaitu kematian bagi kita yang percaya kepada Tuhan maupun yang belum percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan sebuah kemungkinan. Kematian itu adalah sebuah kepastian. Artinya apa? Siapa saja pasti akan mati. Mereka yang kemarin berpulang itu hanya mendahului kita. Satu waktu kita yang akan mengalaminya. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Rasul Paulus di Filipi 1 ayat 21 di sana mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kematian itu bukan sebuah musibah, bukan sebuah bencana, bukan sebuah kemalangan. Bagaimana kita bisa mengatakan itu musibah, kemalangan, bencana, kalau yang mati ini bertemu dengan Tuhan? Dia mengakhiri kehidupannya dalam kefanaan di dunia ini, lalu melanjutkan hidup dalam kebahagiaan di surga bersama Yesus Sang Juru Selamat. Bukankah itu yang dikatakan Rasul Paulus sebuah keuntungan? Jadi kita mengaminkan hal itu. Tetapi satu hal, bahwa selama kita diberi kesempatan hidup,
kita diberi tanggung jawab untuk mengerjakan panggilan kita masing-masing. Memang kematian itu adalah kodrat manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Tapi manusia jatuh dalam dosa ketika dia berjumpa Sang Juru Selamat, maka kematian itu bukan kematian kekal, tapi kematian jasmani ini membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dan saya percaya itu adalah hal yang kemudian Tuhan menyempurnakan segalanya di dalam kehidupan kita. Hanya ada di dua tempat, dua kemungkinan. Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maka mereka yang percaya ada jaminan keselamatan, dan yang tidak percaya hanya ada satu tempat, yaitu kematian kekal, penghukuman kekal. Jadi urusan kita adalah bukan menggosipkan, membicarakan, ngerasa-ngerasani hamba-hamba Tuhan yang telah berpulang. Tetapi bagian kita dalam merenungkan selama kita diberi kesempatan hidup, apa yang kita kerjakan dalam hidup kita, sehingga ketika kita sampai di batas akhir kehidupan kita, kita dapat mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan yang telah mendahului kita, mereka hanya mendahului kita, mereka telah mengakhiri pertandingan itu dengan baik, dan mereka mengakhiri kehidupan yang fana di dalam dunia ini masuk dalam keabadian. Jadi saya sangat respect sampai hari ini dengan hamba-hamba Tuhan ini, Pak Leo, Pak Alex, juga ada seorang hamba Tuhan, rekan saya, Ibu Pendeta Tabita Lili, meninggal karena kecelakaan ya. Saya sangat respect dengan hamba-hamba Tuhan ini. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang memberi hidupnya bagi Tuhan. Mereka telah mendedikasikan segalanya, mengorbankan segalanya bagi Tuhan. Kita yang masih diberi kesempatan hidup, mari kita teladani apa yang baik. Dan kemudian kita berhati-hati supaya apa yang kurang menurut pandangan kita, tidak tepat menurut pandangan kita, kita bisa menghindarinya. Supaya kehidupan kita ada kehidupan yang terus menjadi berkat. Jadi pada kesempatan ini saya menjawab semua pertanyaan, karena tidak semua pertanyaan yang ditanyakan di YouTube channel saya bisa jawab langsung, karena kadang ada pertanyaan yang sangat sensitif. Tapi satu hal yang menjadi doa kita adalah setiap keluarga yang ditinggalkan oleh hamba-hamba Tuhan ini akan melanjutkan panggilan Tuhan dalam hidup mereka, dalam kemurnian hati, dalam kesucian, dan dalam kehidupan yang hati yang membarah untuk terus melayani Tuhan. Demikian juga dengan kita yang mungkin tidak terkait secara langsung, beda gereja, bukan keluarga, tapi kita adalah hamba-hamba Tuhan. Mari kita berjuang di dalam panggilan kita, supaya apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan berkata, "Masuklah engkau hai hambaku yang setia pada perkara kecil. Dia telah percayakan perkara besar." Kita diajak masuk, bukan dikatakan aku tidak mengenal kamu. Seperti itu. Jadi teman-temanku semuanya, biarlah apa yang kita katakan, kita ceritakan tentang orang lain, termasuk hamba-hamba Tuhan, apalagi mereka yang telah berpulang, adalah hal-hal baik, hal-hal yang kita kenang bahwa betul, entah melalui khotbah mereka, pelayanan mereka, kalau kebetulan Anda adalah jemaat mereka secara langsung, itu telah banyak memberkati kita, menguatkan ketika kita lemah. Dan mari kita berjaga-jaga, karena waktu dan saatnya tidak ada seorang pun yang tahu. Dua hal yang tidak Tuhan beritahu kepada kita. Yang pertama adalah hari kematian kita, dan yang kedua adalah second coming, kedatangan Tuhan, kiamat. Dua ini nggak diberitahu. Tetapi Alkitab itu memberitahu bagaimana kita menjalani hidup setiap hari. Penuntun kehidupan. Banyak banget Tuhan bicara, begini kita harus hidup. Kenapa? Supaya ketika dua yang tidak diberitahu ini terjadi, entah kita meninggalkan dunia ini, atau second coming, Kristus datang menjemput semua kekasihnya, ketika kita menjalani hidup sesuai dengan firman, maka kita adalah orang-orang yang siap. Persiapkan dirimu, lakukan tanggung jawab panggilan pelayananmu dengan maksimal, dengan takut dan gentar, dan
apapun yang terjadi, kematian bukan hal yang menakutkan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. God bless you.